Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Sasa Arinda, biasa dipanggil dengan Sasa. Saya adalah mahasiswi program studi PGSD dengan NIM 860463177. Alasan saya memilih jurusan ini karena saya memiliki minat besar dalam bidang ini. Melalui video ini, saya berharap dapat berbagi perspektif baru dan belajar lebih banyak hal lagi bersama rekan-rekan. Dan presentasi saya kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai materi, alangkah lebih baiknya kita memahami apa sih ilmu itu. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis, metodis, dan teruji kebenarannya untuk menerangkan gejala tertentu. Ilmu sendiri juga memiliki sejarah, dan tujuan kita mempelajari sejarah ilmu ini tidak lain adalah untuk melihat dan memahami bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan bagaimana pengetahuan dan ilmu itu dapat berkembang dari masa ke masa. Selain itu, ilmu juga memiliki peran dan kedudukan landasan keilmuan, yaitu dibagi dalam ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dapat dipahami juga bahwa bagaimana keilmuan menjadi dasar yang kuat dalam perkembangan peradaban manusia. Bagaimanapun, perkembangan itu dilandasi oleh pencermatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ketiga hal ini memberikan akibat yang positif bagi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sehingga ilmu pengetahuan dapat berperan dalam kehidupan manusia. Yang pertama saya akan bahas adalah ontologi ilmu. Ontologi merupakan studi filsafat tentang sifat yang dikatakan ada, menjadi ada, atau kenyataan. Ketika kita belajar tentang ontologi, berarti kita belajar tentang metafisika, walaupun metafisika sebenarnya bukanlah sebuah ilmu. Kata ontologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya ilmu khusus untuk mencermati atau mempertanyakan apa yang ada di balik segala sesuatu yang dianggap ada atau mungkin ada. Misalnya nih ya, ada kata mahasiswa. Mari kita lihat bagaimana ilmu ontologi ini mencermati atau mempertanyakannya. Apakah mahasiswa itu? Apakah mahasiswa itu ada? Dan bagaimana bisa mahasiswa itu dikatakan ada? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu nantinya menjadi pertanyaan-pertanyaan ontologi. Misalnya nih ya, jawabannya mahasiswa itu adalah orang yang sementara menempuh pendidikan tinggi, atau mahasiswa adalah atribut bagi orang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi dari dasar dan menengah. Inilah pentingnya ontologi yang dapat kita gunakan untuk mencermati atau mempertanyakan apa yang ada di balik sebuah kata. Peran dan kedudukan ontologi sendiri dalam perkembangan ilmu pengetahuan adalah secara filosofis sebagai pemikir dalam menanyakan dan menjawab persoalan-persoalan keberadaan dari apa yang sedang kita cermati. Ontologi menduduki jabatan penasehat dalam memberi pertimbangan yang sangat matang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau biasa disebut dengan iptek. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai apa itu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari asal-usul, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Jika ontologi bertanya apa itu ada, maka epistemologi bertanya bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu benar. Berikut adalah penjelasan mengenai cara ilmu diperoleh, metode yang digunakan, serta pengujian kebenaran dalam bingkai epistemologi. 1. Dalam metode kebenaran, ilmu maka kita harus semaksimal mungkin menjauhkannya dari unsur subjektivitas atau kebenaran diri atau nilai-nilai atau hal-hal lain di luar dari diri kita yang tidak masuk dalam apa yang kita cermati atau sedang kita teliti. Dan untuk metode yang dapat digunakan untuk mengubah informasi mentah menjadi ilmu yang sistematis, dapat digunakan berbagai metode penalaran. 1. Metode deduktif, 2. Induktif, 3. Abduktif, dan metode ilmiah. Kebenaran ilmu sendiri dapat diuji dengan 3 teori klasik, yaitu teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatis. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai apa itu aksiologi. Jika ontologi berfokus pada eksistensi atau kebenaran ilmu,
atau usaha untuk mengetahui apa di balik sesuatu yang dianggap ada, dan epistemologi berfokus pada asal-usul ilmu pengetahuan dan tingkat kebenaran ilmiahnya, maka aksiologi berfokus pada nilai yaitu etika dan estetika penerapan ilmu pengetahuan dalam dunia nyata. Misalnya, kejadian tentang uji coba nuklir di Korea Utara, nuklir merupakan salah satu temuan ilmiah yang konkret dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Di sisi lain, ketika Korea Utara hendak melakukan uji coba nuklir, maka dunia internasional tentu tidak akan tinggal diam, sebab hal itu secara etika dianggap sebagai sesuatu yang melanggar nilai tentang benar atau salah dan baik atau buruk. Tugas atau peran aksiologi dapat menjadi jawaban bagi fenomena tersebut. Kita dapat memahami hal-hal yang apa saja secara etis dan sistematis ketika kita melihatnya dari sudut pandang aksiologi. Jadi kita dapat menemukan kebenaran ilmu, maka aksiologi akan berperan dalam menunjukkan nilai dari kebenaran ilmiah yang kita temukan. Setelah mempelajari ketiga hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga hal tersebut saling berkaitan dan berkesinambungan. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah tiga pilar utama filsafat ilmu yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan secara sistematis dalam membangun ilmu pengetahuan. Ontologi menentukan apa yang dikaji atau hakikat kebenaran objek, sedangkan epistemologi adalah untuk menentukan bagaimana cara memperoleh ilmu tersebut, sedangkan aksiologi adalah untuk menentukan untuk apa ilmu itu digunakan. Ketiganya saling mengunci. Ontologi ke epistemologi, objek yang ada disebut ontologi, menentukan metode apa yang tepat untuk mempelajarinya disebut epistemologi, sedangkan epistemologi ke aksiologi, cara memperoleh pengetahuan disebut epistemologi, mempengaruhi bagaimana ilmu tersebut diterapkan disebut aksiologi, sedangkan aksiologi ke ontologi, tujuan untuk nilai disebut aksiologi, mempengaruhi objek apa yang dianggap penting untuk dikaji disebut ontologi. Jika salah satu pilar lemah, maka fondasi ilmu tersebut tidaklah kokoh. Aksiologi juga sangat penting karena ilmu tanpa nilai dapat membawa keburukan bagi manusia. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.